Ya, itu tadi yang barusan kalian dengar adalah suara misterius di hutan yang gelap. Entah suara angin, suara hewan, atau ya emang suara hantu beneran kita nggak tahu. Yang pasti kalau kalian mengalaminya sendiri secara dadakan, seberani apapun kalian tetap aja ngerinding. Bahkan buat seorang prajurit yang terlatih sekalipun, bisa buyar itu konsentrasi. Nah, hal seperti ini pernah dialami sama gerilyawan Viet Cong saat terjadinya Perang Vietnam, di mana mereka jadi nggak fokus, desersi, kabur dari medan pertempuran, sampai lupa sama tugas mereka gara-gara dengar suara kayak gini. Tapi suara serem ini sebenarnya adalah suara buatan melalui speaker yang sejak awal adalah rencana Amerika Serikat untuk menakuti dan melemahkan moral gerilyawan Viet Cong. Nah, operasi yang menggunakan suara setan atau hantu ini dinamai sebagai Operation Wandering Soul. Oke, pertama-tama yang harus saya jelaskan dulu. Perang Vietnam adalah bagian dari Perang Dingin yang terjadi pada tahun 1955 hingga tahun 1975 antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Namun di perang ini pihak Amerika Serikat beserta sekutunya ya, turut terlibat membantu Vietnam Selatan untuk mencegah menyebarnya ideologi komunis. Nah, di perang ini kira-kira pada tahun 1969 hingga 1972, Amerika Serikat memiliki taktik yang cukup unik, yaitu taktik untuk menakuti para gerilyawan Viet Cong pada malam hari dengan cara memutar suara-suara seram, seolah suara itu berasal dari orang-orang yang udah mati di medan pertempuran. Hal ini dilakukan Amerika Serikat untuk menakuti, menjatuhkan moral, sampai membuat gerilyawan Viet Cong itu pada lari dari medan pertempuran, terutama pada malam hari yang gelap gulita. Operasi ini dinamai sebagai Operation Wandering Soul. Nah, sebelum saya cerita lebih jauh, kita perlu tahu dulu ya, kenapa Amerika Serikat memiliki gagasan seperti ini. Apa sih alasan mereka melakukannya? Oke, jadi gini. Masyarakat Vietnam punya kepercayaan akan kematian yang baik dan kematian yang buruk. Apa bedanya? Kematian yang baik menurut mereka adalah meninggal, lalu jasadnya dikubur dengan cara yang layak. Nah, kalau kematian yang buruk adalah kematian yang jasadnya nggak ditemukan, nggak dikembalikan ke keluarga untuk dikubur dengan layak. Mati di medan pertempuran, terus jasadnya nggak ditemukan, termasuk dalam kategori kematian yang buruk. Apa akibatnya? Arwah orang yang meninggal itu akan gentayangan nggak tenang, tersiksa abadi di dunia karena nggak bisa kembali ke alam baka. Hampir mirip lah ya sama orang Indonesia. Ya nggak beda jauh lah. Oke, lanjut. Karena kepercayaan ini, maka pada bulan Desember 1969, US Military Assistance Command Vietnam atau MACV mencari cara agar dapat memanfaatkan kepercayaan ini untuk digunakan sebagai taktik perang psikologis. Selama berminggu-minggu, para insinyur dan warga lokal, termasuk tentara Vietnam Selatan dan Viet Cong yang membelot, bekerja sama untuk melakukan rekaman suara di sebuah studio di Saigon. Mereka membuat suara serem kayak suara wanita, suara anak kecil, suara gong, suara orang tersiksa. Pokoknya suara-suara yang bisa bikin bulu kuduk berdiri. Yang penting suara-suara serem yang bisa bikin takut dan menjatuhkan moral para gerilyawan Viet Cong. Nah, setelah rekaman selesai, kaset selanjutnya diberikan kepada US Army dan US Navy untuk diputar di dalam hutan setiap jam 8 malam. Melalui pengeras suara yang dibawa oleh prajurit ke dalam hutan, terpasang di kapal patroli, maupun dipasang di helikopter. Sebenarnya ada banyak nih ya rekaman yang diputar selama dijalankannya Operasi Wandering Soul.
Tapi hingga saat ini hanya ada satu rekaman yang disebarluaskan, yaitu rekaman nomor 10. Kalian mau tahu nggak suaranya itu kayak apa? Oke, yuk kita putar sekarang ya. Salah. Itu apaan? Yang ini. Vợ tôi đang đi. Bà đang về với ông. Tôi đã về với mình đây. Nhưng tôi còn đau mảnh nàng nữa. Nếu không thể tránh được cái sự cảm thương như tôi. Trở về đi các bạn ơi. Nếu không thì quá muộn rồi, quá trễ rồi. Trở về đi. Về đi các bạn ơi. Về đi. Về đi. Nah, jadi kayak gitu contohnya suara rekaman yang didengar sama gerilyawan Vietcong saat terjadinya Operation Wandering Soul. Emang sih nggak serem bagi orang Indonesia, karena standar serem kita itu beda. Tapi buat orang Vietnam, suara kayak gini kalau didengarnya di malam hari, gelap, di hutan yang sepi, buat mereka cukup nakutin. Selain diputarnya suara-suara seram, pihak Amerika Serikat juga menyebarkan pamflet yang menampilkan foto-foto prajurit NVA atau Vietnam Utara yang telah gugur. Mereka itu foto-fotonya kayak nggak teridentifikasi, jasadnya entah dibuang kemana, nggak pernah ditemukan, arwahnya gentayangan nggak tenang, menghantui para rekan-rekan seperjuangannya yang masih hidup. Nah, kayak gini itu berharap menjadi nilai plus untuk menambah sisi horor. Meskipun nggak banyak bukti bahwa gerilyawan Vietcong seluruhnya takut akan suara ini, tapi setidaknya operasi Wandering Soul ini cukup ampuh melemahkan moral sebagian dari mereka. Selain suara hantu, militer Amerika Serikat juga ada yang menggunakan suara harimau. Oh iya, ada hal unik dari Operation Wandering Soul ini. Ada seorang komandan Batalion Operasi Psikologis ke-6 Amerika Serikat yang bernama Raymond Beach memberi perintah kepada pasukannya agar hanya memutar rekaman ini di wilayah-wilayah tertentu, di mana para gerilyawan Vietcong bersembunyi aja. Mereka dilarang memutarnya di pemukiman warga dan para tentara Vietnam Selatan ditempatkan. Karena, gimana ya, mereka itu sama aja dengan tentara Vietnam Utara maupun Vietcong dalam hal kepercayaan ini. Namun seiring dengan berjalannya waktu, para gerilyawan Vietcong mulai perlahan mengetahui bahwa suara-suara serem ini adalah bagian dari rencana Amerika Serikat yang coba-coba menakuti mereka melalui pengeras suara. Mereka nggak lagi kebingungan, nggak lagi ketakutan. Mereka mulai menembak ke arah dari mana suara itu berasal. Ya, mulai nggak takut. Bagus sih, tapi dengan menembak seperti ini justru malah menguntungkan pihak Amerika Serikat. Karena posisi gerilyawan Vietcong dapat diketahui dengan cepat. Gotcha, bitch! Operasi Wandering Soul ini nggak lagi digunakan pada tahun 1973, tepatnya setelah Amerika Serikat menarik pasukannya dari Vietnam karena melemahnya semangat juang Vietnam Selatan, serta tekanan dari masyarakat Amerika Serikat agar pasukannya pulang, atau maksudnya keluarlah dari Vietnam. Jadi begitulah bagaimana dulu waktu terjadinya Perang Vietnam, Amerika Serikat menjalankan Operasi Wandering Soul, yaitu taktik perang psikologis yang menggunakan suara hantu untuk menakuti para gerilyawan Vietcong. Kira-kira taktik seperti ini cocok gak ya kalau digunakan di pedalaman Papua untuk melawan KKB? Coba deh kalian tulis di kolom komentar. Oke, kalau ada informasi yang kurang atau salah,
ya silakanlah, nggak usah ragu-ragu untuk diperbaiki di kolom komentar ya. Terima kasih banyak semuanya udah nonton video ini. Jangan lupa jaga kesehatan, dan kita bertemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.